Di atas 10 juta ATM ku aman bisa tidur nyenyak. Kalau di ATM ku 700 ribu, Nah, aku Insom tuh emang dari dulu jenis-jenis home pimpa tomboy, beb. Jadi kayak buci gitu ya aku ini ya. Hai, welcome back in my YouTube channel. Hari ini aku bakal cerita beb pengalamanku waktu masih kecil ya di 17 atau 18 tahun waktu dulu. Aku di sini tempatnya beb supaya ada sani-sani sedikit sebenarnya. Kalau misalnya tuh kalau gelap banget jijik beb aku kayak genderuwo. Oke. Jadi as you know kan kakak Etiol ini emang sudah melambai, sudah seperti pensil inul dari kecil beb ya. Aku tuh nggak pernah kayak merasa diriku ini lelaki pada umumnya jantan gitu. Aku laki-laki, aku merasa laki-laki gitu ya. Tapi aku nggak pernah yang main bola terus berantem kayak gitu nggak pernah beb. Aku tuh bener-bener yang pendiam, introvert, terus mainnya sama cewek, masak-masakan kayak gitulah. Jadi aku emang sudah merasakan diriku sebelumnya sebagai madam gitu ya beb, kayak dukun-dukun bule gitu ya yang santai aja santai tapi ada jiwa maskulinnya ada. Jadi kalau misalnya aku berantem sama cowok juga gue nggak takut, tonjok-tonjok aja gitu. Jadi jarang banget sebenarnya aku ini dibully ya dulu ya. Karena aku melawan tipikal home pimpa yang galak gitu ya, bukan home pimpa yang bener-bener lemah gitu kayak lu dikata-katain aja sakit hati. Enggak, aku tuh emang dari dulu jenis-jenis home pimpa tomboy, beb. Jadi kayak buci gitu ya aku ini ya. Nah, dari dulu, beb, keluargaku itu emang udah mulai-mulai curiga ya. Gue tuh kok dia seneng joget ya. Kok dia seneng. Jadi aku tuh dulu sering latihan-latihan kayak berakting gitu, beb, depan kaca. Ngomong aku sendiri kayak orang gila. Emang gue orang gila ya. Wahai kekasihku gitu-gitu aku, beb, kayak mereka jadi bingung gitu. Ini kok orang anak ini beda dari yang lain ya. Kok anak ini nggak kayak kakaknya ya. Kok anak ini nggak kayak pamannya ya. Kok yang lain-lain tuh strong gitu beb. Kayak robot Gundam. Kok dia kayak Sailor Moon. Jadi emang dari kecil emang udah tahu mereka ini kalau aku tuh spesial gitu. Beb. Gue sering joget. Gue sering ikut lomba nari. Jadi emang dulu dari kecil aku emang sering ikut kompetisi-kompetisi joget ya. Bukan kayak padel ya yang dia kan b-boy kan. B-boy itu yang beat boy gitu kayak dup dup. Nah, aku tuh nggak bisa. Aku emang modern dance kayak ya lebih ke nah gitu-gitu, Beb. Lebih ke hmm, jadi emang lebih apa ya, Beb? Lebih necis gitu ya, lebih nggak manly gitu, tapi banyak juga kok dancer-dancer yang emang waras gitu ya, nggak home pimpa banyak. Tapi kalau aku emang kebetulan udah dancer home pimpa pula. Seneng berakting juga gitu, seneng bersandiwara, ditambah aku Capricorn, double kill beb. Jadi aku tuh selalu ditanya kayak, Ki kapan lu bawa cewek ke rumah? Oh iya nanti. Kapan? Nanti. Jadi setiap lebaran, setiap kumpul keluarga, aku selalu ditanya, kapan lu bawa cewek? Iya nanti. Kemana cewekmu? Tipes. Kemana ki cewekmu? Lagi radang tenggorokan. Kemana ki cewekmu? Itualnya lagi dicangkul. Jadi aku selalu beralasan gitu ya. Aku tuh nggak pernah jujur karena emang ya nggak mungkin dong. Dan aku juga pada saat itu nggak tahu kalau gue itu apa gitu ya. Yang aku tahu ya aku sebagai laki-laki tapi perasaanku ini aneh gitu. Kenapa gue sukanya sama laki-laki? Kenapa sih setiap ada bapak-bapak lewat aku pengen gitu dibawa beb. Buat apakah itu dibawa dijadiin babu lah atau apalah gitu ya kan beb. Jadi pada akhirnya pokoknya banyak banget anggota-anggota keluargaku, bukan keluarga inti ya tapi members the whole family gitu ya yang rese gitu beb. Jadi rese lah gitu loh. Kayak kapan lu bawa begitulah beb pertanyaannya yang kapan sih hamilnya begitu beb. Ya gue nggak tahu kapan hamilnya, kamu kapan meninggalnya. Kan aneh kan namanya jodoh dikasih sama yang di atas kan beb. Tapi mereka tuh nanya-nanya yang sesuatu yang di luar perkiraanku, yang di luar ya gue nggak tahu jawabannya. Kapan punya pacar ya mana gue tahu. Pada akhirnya aku ulang tahun beb yang ke 18 tahun. Ini kotor nggak sih? Nggak kan? Aku ulang tahun beb. Hari ulang tahun itu aku ditelepon beb sama tanteku. Di mana lu? Oh di rumah. Cepet sini ke hotel katanya. Aku ada event di sini.
Oh, oke. Gue mau ngasih hadiah. Ngasih apa? Ngasih hadiah ulang tahun lu. Oh, oke. Bengong aku. Tung tung. Hah, kenapa dia tiba-tiba? Aku bilang lah sama mamaku, Beb. Mak, itu si tante itu mau ngasih hadiah. Tumben katanya. Dan emang tanteku ini salah satu tante yang rese. Tanteku ini tante yang kayak selalu mengganggu kehidupanku gitu, Beb. Pasti kalian lah punya lah salah satu anggota keluarga yang mulutnya kayak iblis gitu ya, Beb. Kayak mengganggu lah, ngerecokin lah gitu. Tumben. Ya udah ambil aja lumayan. Nah, itu ulang tahunku yang ke-18 kayaknya. Iya, 18. Enggak, kalau 18 lulus SMA aku. OTW lah, Beb. Aku, Beb, ke hotelnya, Beb. Pakai motor, Beb. Nyampe lah, Beb, di hotel tersebut, Beb. Aku telepon lagi. Ini gue udah nyampe di room 200 katanya. Lantai 2 ya. Oh, oke. Meskipun perasaanku campur aduk ya, karena emang dia ini sebelumnya menyebalkan gitu loh, Beb. Dia ini sebelumnya nggak pernah baik sama gue gitu. Tapi mungkin karena ini ulang tahunku yang ke-18 gitu ya, yang bener-bener mungkin gue udah dianggap dewasa sama dia, jadi aku disuruh lah ke hotel gitu kan. Mungkin dia mau ngasih hadiah apa kayak, ya udah lumayan ya, Beb, namanya juga aku lulus SMA ya, butuh lah apalagi yang bisa dijual gitu, ngasih emas kayak ngasih apa kayak. Tetep, Beb, pikiranku kayak ibu-ibu ya, kalau Capricorn mata duitan ya. Capricorn gak penting dikasih baju kan, duit sayang ya, supaya masuk ke ATM endul aman, kita merasa aman. Kalau Capricorn begitu, di atas 10 juta ATM ku aman, bisa tidur nyenyak. Kalau di ATM ku 700 ribu, insom, Beb. Siapa di sini ada yang Capricorn nggak? Sama nggak kayak aku? Nggak bisa tidur semalaman kau. Ya, singkat cerita aku naiklah ke atas. Nah, oke, 200. Kok kebuka? Kok kebuka ya pintunya? Aku bingung. Kenapa pintunya kebuka? Aku masuklah, Beb. Lu di dalam? Aku bilang kan, hotelnya oke, bintang 4. Lu di dalam? Nggak jawab dia. Tapi dia ada, Beb. Tapi dia ada, lagi tiduran. Ngadapnya ke jendela gitu, pakai selimut. Lu sakit ya? Kenapa? Kok nggak jawab? Ih, aneh. Katanya lu nyuruh gue ke sini. Kok nggak? Apa lu mau ngapain? Mana hadiahnya? Aku bilang gitu kan, Beb. Ya aku tagih lah, namanya juga dia janjinya mau kasih hadiah kan. Ku dekati, Beb, tanteku itu. Ku dorong kan, dia kan lagi tidur. Lu sakit? Aku bilang. Lu sakit kenapa lu? Lu apa putus? Ya, kita emang bilangnya gue lu karena dia 3 tahun atau 4 tahun lebih tua dari aku. Jadi kan masih satu frekuensi kan, Beb. Makanya dia berani banget sama aku. Kalau misalnya ngehina atau misalnya ngeceng-ngecengin gue gitu. Lu belum punya pacar, lu kenapa? Jadi kita kayak bestie gitu, Beb. Aku dorong, lu kenapa? Dia nengok, Beb. Mbak siapa ya? Jeder, bukan tanteku itu, Beb. Mbak siapa ini? Ini kan kamar tanteku room 200 ya. Ini kamar 200. Kenapa kamu di sini? Mbak, kenapa di sini ya? Aku bilang. Tiba-tiba, Beb, ada yang tutup pintu, Beb. Puk, dikunci, Beb. Itu siapa kok ini ditutup pintunya? Aku langsung ngomong jerit, Beb. Lu siapa ya? Kenapa ini ditutup pintunya? Ini room tanteku ya. Dia udah check in di sini ya dari pagi ya. Aku udah ditelepon. Ternyata yang jawab tanteku. Jeder. Lu hoi sama dia katanya. Lu hoi sama dia. Lu hoi sama dia. Maksudnya apa? Itu udah bayar ceweknya katanya. Jangan bikin gue rugi ya katanya. Lu tuh buat lu katanya. Hoi sama dia. Ih bangset lu ya. Aku disuruh hoi Beb. Ternyata hadiahnya itu, Beb, cewek, Beb. Mbak, aku gak bisa ya, Mbak. Aku gak bisa hoi sama cewek. Gak bisa. Si mbaknya polos banget, Beb. Oh gimana ya mas ya, itu saya ini udah dikasih uangnya katanya. Saya kalau begitu saya pulang aja ya kalau masnya nggak mau. Lu gila ya, buka nggak pintunya? Aku langsung jerit, Beb. Pergi dia, jangan bikin gue rugi katanya. Lu sama dia. Langsung gue telepon, Beb, mamaku, Beb. Ma ini. Gila ya, kayak orang gila, masa gue disuruh we? Mamaku telepon langsung. Ya Allah. Kayak orang gila. Orang itu aku juga berang-berang, Beb, disuruh hoi sama berang-berang ya nggak akan cocok. Kayak orang gila lu pengen banget gue hoi sama cewek. Gemes banget pengen gue. Udah tau gue om pimpa ya.
Nggak bisa, boti-boti aja pada cerai yang nikah sama cewek, apalagi aku disuruh wewe umur 18 tahun. Oh, emang cantik sih mbaknya, tapi ya nggak bisa, Beb. Aku juga akrobat gitu loh, gue aja pemain gimnastik yang balet-balet gitu, disuruh lagi sama pensil inu, sama-sama kayak pensil inu, kalau disuruh laki aku hap. Kalau laki itu aku hap, ini perempuan. Aduh Aldo Alembe. Aduh.